Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Hewan Adi Kurnianto, Magister Sains. Saya merupakan salah satu dosen di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Melalui video ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam rangka pengajuan sertifikasi dosen. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yang saya terangkan di video ini, yaitu Ilmu Penyakit Dalam Veteriner 2 atau Internal Veteriner, yang saya ajarkan pada semester 7 dengan kode mata kuliah KHW 769 sejumlah 2 SKS, terdiri dari 1 SKS perkuliahan dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah Ilmu Penyakit Dalam Veteriner 2 atau Internal Veteriner adalah mata kuliah wajib dalam kurikulum program studi S1 Pendidikan Dokter Hewan. Mata kuliah ini termasuk mata kuliah inti dan termasuk mata kuliah keahlian atau MKK. Mata kuliah Ilmu Penyakit Dalam Veteriner 2 atau Internal Veteriner mempelajari tentang tata cara diagnosa penyakit dan terapi penyakit pada hewan kecil, mulai penyakit pada sistem pencernaan, sistem sirkulasi, sistem respirasi, sistem uropoitika, sistem saraf dan lokomosi, sistem kulit, mata, dan telinga. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini setelah mengikuti perkuliahan, diharapkan mahasiswa mampu mengetahui dan menjelaskan tata cara diagnosa penyakit dan terapi penyakit hewan kecil dengan teliti, baik dan benar. Bahan kajian mata kuliah ini yaitu penyakit pada sistem pencernaan, sistem sirkulasi, sistem respirasi, sistem uropoitika, sistem saraf dan lokomosi, sistem kulit, mata, dan telinga. Proses pembelajaran pada mata kuliah Ilmu Penyakit Dalam Veteriner 2 atau Internal Veteriner ini dilakukan secara luring. Adapun bentuk pembelajaran antara lain perkuliahan, ceramah, diskusi, praktikum, serta responsi. Metode pembelajaran mata kuliah ini bisa berupa project based learning dan small class discussion. Kemudian pengalaman pembelajaran yang dilakukan mahasiswa antara lain berupa tugas yang telah diatur pada kontrak perkuliahan. Semua tugas diupload di sistem Elena atau e-learning yang ada di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Semua komponen penilaian telah diatur dan dituangkan pada kontrak kuliah yang disampaikan pada awal perkuliahan, serta bobot penilaian masing-masing sub CPMK telah dituangkan di RPS. Penilaian lain meliputi UTS dan UAS yang dinilai secara objektif berupa soal pilihan ganda dan esai, serta nilai praktikum meliputi nilai pretest, post-test, dan responsi. Penilaian juga dilakukan terhadap kehadiran mahasiswa. Perkuliahan dilakukan sebanyak 16 kali, masing-masing 14 kali perkuliahan, 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Komponen yang dievaluasi meliputi absensi kehadiran, tugas, UTS, UAS, serta hasil ujian praktikum. Berikut saya sajikan rekaman proses pembelajaran tatap muka langsung di kelas serta proses praktikumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama kita di semester awal ya, ini kalian sudah masuk ke semester 7, yang mana semester 7 ini sudah ke inti dari pembelajaran kedokteran hewan.
Baik, sebelum kita mulai pembahasan perkuliahan ilmu penyakit dalam veteriner 2, kita lakukan ya kontrak perkuliahan ya. Jadi kontrak perkuliahan ya, baik itu di sistem perkuliahannya seperti apa, kemudian juga sistem kehadiran dan penilaian ya. Jadi adik-adik mahasiswa ya, nanti sistem perkuliahan ini harapan saya adik-adik ini selain mendengarkan juga aktif nantinya dalam kelas, yaitu diskusi. Kemudian juga pada sistem kehadiran ya, saya minta ya ada nilai ya, batas dari kehadiran ini jangan sampai kurang, yaitu kurang dari 75% ya. Jadi nanti kalau sampai kehadiran kurang dari 75%, nanti ini tidak bisa ikut ujian baik itu UTS ataupun UAS ya. Kemudian pada sistem penilaiannya ya, itu nanti ada beberapa nilai gabungan ya, nilai kuliah ini yaitu nilai UTS dan juga nilai UAS yaitu sebanyak 70%, kemudian praktikum ya itu 20%, dan juga tugas ya nanti di sebelum UTS dan juga sebelum UAS nanti juga ada masing-masing satu tugas ya, yang itu pokoknya 10%. Baik, untuk pertemuan pertama kita bahas ke gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan pada anak kecil, meliputi beberapa tata cara diagnosa ya. Yang pertama pemeriksaan fisik ya, meliputi nanti ada beberapa aspek ya, ada inspeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi ya. Kemudian juga kita juga harus ada namanya pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan khusus ya. Nah ini juga untuk lebih diagnosa kita ya, ini biar nanti ya benar-benar jadi diagnosa pasti ya. Salah satunya ada pemeriksaan feses, kemudian darah, kemudian ada ronsen, endoskopi, dan lain sebagainya ya. Jadi itu sebagai pemeriksaan penunjang sehingga penyakitnya ini benar-benar ya, jadi memang bukan hanya dari gejala saja seperti itu ya. Yang pertama, mungkin dari rekan-rekan semuanya pernah mendengar istilah stomatitis ya. Stomatitis yaitu peradangan pada rongga mulut ya. Nah, pada hewan kecil ini sering sekali kejadian ini, di mana biasanya faktor-faktor selain dari perolehan, karena satu masuknya benda asing ya, di situ bisa karena ada kayu atau benda asing lainnya, tulang ya, atau terkena atau menjilat ya, namanya zat kimia ya, itu juga akan menyebabkan iritasi pada daerah sekitar mulut ya. Kemudian makan dan minum yang panas ya, jadi ini juga akan menyebabkan kondisi ya, iritasi ya pada daerah sekitar mulutnya ya. Kemudian juga ada infeksi bakteri. Infeksi bakteri biasanya kontaminasi dari, misalnya di situ ada karies gigi ya, di mana di situ banyak sekali kontaminasi bakteri, sehingga juga akan menyebabkan atau menyebar ke bagian mulut ya. Kemudian juga ada infeksi sekunder ya, di mana salah satunya karena malnutrisi ya. Malnutrisi juga selain menyebabkan kondisi tubuh ya ini menjadi kurus, juga akan mempengaruhi yaitu adanya gangguan pada daerah mulut ya. Itu oke. Kemudian dari gejala stomatitis yang perlu adik-adik ketahui ya, biasanya itu akan terjadi hipersalivasi ya, ada timbul ya cairan yang keluar ya. Nah, ini yang dari mulut yang berlebih ya. Nah ini indikasi kita cek benar-benar bahwa itu adanya ternyata adanya peradangan pada mulut. Kemudian nah ini juga ya, ini kita buka, kita lakukan cek ya bau ya daerah sekitar mulut. Salah satu contohnya ya, misalnya bau
busuk ya, kita cek daerah sekitar mulut. Biasanya satu, adanya karies gigi ataupun ya entah itu hewan kecil atau kucing atau anjing habis jatuh kemudian pas giginya ini patah ya atau goyang. Nah, ini akan menyebabkan ya kontaminasi dari bakteri sehingga menyebabkan bau kurang sedap ya. Bau benda keton ini bau yang seperti bau cuka ya, itu juga adanya gangguan pada sistem organ dalam. Atau juga ketika mencium bau ya pada kucing ya, misalnya itu tercium bau urium atau bau pesing ya. Nah, ini biasanya ada gangguan pada sistema uropoitika atau saluran kemih ya. Biasanya organ dalamnya seperti ginjal ini mengalami keradangan ya. Jadi salah satu faktor juga dari gejala klinis ini juga membantu kita dalam nantinya mendiagnosa sementara dari beberapa kasus penyakit pada hewan kecil. Kemudian diagnosa kita berdasarkan pada temuan di dalam pemeriksaan tadi, apakah itu ditemukan misalnya ditemukan benda asing ataupun zat kimia ya, sehingga di situ kelihatan melepuh pada daerah sekitar mulut ya, menyebabkan ulcerasi ya, sehingga nanti seperti sariawan ya. Kemudian terapinya mana? Nah, ini kita harus tahu ya kausatifnya. Terapi kausatif yaitu terapi utamanya, penyebabnya ya. Jadi penyebabnya apa di situ? Apakah karena memang benda asing ditemukan benda asing, ataukah memang karena faktor traumatik, misalnya habis jatuh atau memang itu ketabrak sesuatu sehingga menyebabkan ya daerah sekitar mulut ini mengalami memar atau iritasi ya. Kemudian juga misalnya ditemukan ulcerasi ya, atau mungkin di situ ada melepuh, kita berikan misalnya sampai terjadi abses ya, kita berikan antiseptik. Antiseptik tidak diminumkan tetapi kita oleskan ya, kita pakai tampon atau kapas, kita toletkan ya pelan-pelan daerah sekitar yang mengenai ulcerasi. Kemudian kita juga berikan suportif ya. Jadi suportifnya apa? Ya kita berikan ya vitamin. Ya. Oke, next. Oke, gastritis akut ya. Gastritis ada yang tahu di sini? Apa gastritis? Radang pada lambung ya. Ingat pada lambung hewan kecil, kucing itu lambung tunggal ya. Berbeda dengan pada hewan besar ya, ruminansia ya, ada 4 lambung. Pada hewan kecil ada 1 lambung. Gastritis ini ya, ini berhubungan biasanya karena faktor pakan ya, pakan yang terlalu banyak ya, terlalu diforsir yang makan sebanyak mungkin sehingga menyebabkan ya ini di dalam lambung ini numpuk pakannya. Apalagi pakan-pakan kalau jenis yang pada hewan kecil ini kebanyakan pakan-pakan gemuk, pakan jadi ya, untuk pelet dan sebagainya. Kemudian juga faktor alergi pakan ya, alergi pakan juga bisa. Kemudian nah ini pakan yang mengandung insektisida ya, insektisida ini sering sekali ya kejadian kalau di rumah-rumah yang kucingnya ya dikeluarkan, kemudian main, kemudian ada makan, ternyata itu bekas ya dikasih racun tikus ya. Nah, ini bisa menyebabkan kasus peradangan pada lambung ini ya. Kemudian dari gejala klinis ya kita bisa lihat ya, di situ biasanya kalau faktor pakan berlebih akan memuntahkan, hewan tersebut ada respon untuk memuntahkan karena terlalu banyak ya, sehingga muntah. Kemudian alergi pakan ya, biasanya alergi pakan ini akan terlihat dari gejala yaitu pruritus. Ada yang tahu pruritus apa? Pruritus ada yang tahu? Ini pruritus gatal ya, gatal ya. Kemudian juga ada PTC. PTC tahu?
bintik-bintik merah itu ya, baik itu kucing ataupun anjing akan merasa gatal sehingga akan menggosok-gosokkan durian sehingga menyebabkan namanya alopecia. Alopecia, nah, kerontokan ya, kebotakan pada bulu ya atau rambut ya pada kucing atau pada anjing ya. Kemudian zat kimia ini juga toksik sekali ya, banyak dijumpai kalau hewan-hewan yang diliarkan ya, diumbar di depan rumah atau cari makan sendiri. Biasanya kita nggak tahu ada tetangga yang misalnya naruh ya, misalnya racun tikus ya, ini memakan sesuatu ya, mungkin makan daging, ternyata di dalamnya ada pecahan dari tulang ataupun kawat ya ataupun lainnya sehingga menyebabkan itu ya akan menyebabkan iritasi pada lambung. Oke, baik, gejala dari dan diagnosa untuk penyakit gastritis ya. Jadi diagnosanya kita lihat ya, kita cek secara fisik tadi ya, ada perubahan fisiknya. Kemudian misalnya kita cek juga menggunakan auskultasi ya, stetoskop, kita lihat ya, di situ gerakannya. Kemudian kalau memang diperlukan yaitu ada penunjang, yaitu ada ronsen ya. Nah, ini kita cek apakah ada benda asing ya, karena kita juga harus tahu ya di dalam lambung itu apakah ada kesalahan dalam pakan ataukah memakan sesuatu benda asing. Nah, kita harus melakukan penentuan diagnosa yaitu menggunakan alat, salah satunya itu ronsen ya. Kemudian juga bila diperlukan ada pemeriksaan lab ya. Lab ini salah satunya bisa pemeriksaan darah ya. Kemudian juga selain darah, pemeriksaan lab itu ada pemeriksaan urin ya, seperti itu. Sehingga apapun nanti itu pasti ada nanti perubahan ya dari normal ya ke abnormal ya. Kemudian terapi, nah ini untuk gastritis ini karena memang ada gangguan pada daerah lambung, berarti kita sebaiknya kita puasakan terlebih dahulu. Jangan dikasih pakan, utamanya pakan-pakan yang keras ya, karena gerak dari peristaltik lambung itu ya jangan dikasih pakan yang padat utamanya ya. Nah, ini mungkin kita bisa alihkan bentuk atau pakan padat itu kita buat bubur ya, sehingga gerak lambungnya ini ya kita bisa bantu pakannya tidak terlalu keras ya, sehingga kalau bubur ini ya halus sehingga untuk pencernaannya ini juga tidak bekerjanya tidak terlalu keras ya. Kemudian kalau terjadi dehidrasi ya kita bisa lakukan infus ya, dextrose. Dextrose ini salah satunya ada dalam ada glukosa. Glukosa ini salah satunya ya nanti sebagai energi ya, karena biasanya infus dextrose ini kita gunakan ketika pasien nanti ya atau hewan ya itu nafsu makan kurang ya, tidak mau makan ya, kita cara masuknya supaya energi itu tetap masuk, kondisinya tetap sehat. Nah, ini kita berikan infus secara dextrose ini. Kemudian juga untuk melapisi ya, melindungi saluran cerna di situ, baik itu ada lambung ataupun daerah usus. Nah, itu kita berikan obat ya, salah satunya ada kaulin dan sebagainya ya. Ini sebagai pelindung saluran cerna. Kemudian sebagai anti alergi ya, misalnya tadi adanya karena kesalahan makan sehingga menyebabkan alergi ya. Nah, ini kita berikan ya sediaan dari untuk antihistamin ya. Kemudian pengaturan pakan utamanya ya, jadi tadi ya pakan, puasakan dulu, beri pakan yang tidak terlalu bekerja keras ya, baik itu lambung atau usus ya, sedikit cair ya. Kemudian juga baru nanti memasuki 2 atau 3 hari ya, nah ini berikan makan normal seperti biasa, mungkin agak jangan terlalu padat, cuma mungkin agak dipecah ya, agak lembut. Nah, baru nanti mungkin 1 minggu lebih baru kita pakai yang normal ya. Ada yang mau ditanyakan setelah apa yang saya jelaskan tadi ya? Sekarang kita buka sesi diskusi. Mungkin untuk kita buka 2 pertanyaan dulu ya. Izin bertanya, Dok. Ya, baik, silakan.
Ya, untuk hewan yang terkena virus, yang diduga terkena virus, apakah bisa disembuhkan, Dok? Selanjutnya, apakah bisa hewan tersebut divaksin? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, hewan yang kira-kira diduga virus ya, ini apakah bisa disembuhkan? Ya, jadi pertama-tama kita harus mengetahui tadi ya pemeriksaan ya, apakah dia memang benar-benar ya itu mengarah ke penyakit virus ya. Tadi yang menyambung dari pertanyaan sebelumnya, yaitu pentingnya adanya pemeriksaan penunjang ya, baik itu pemeriksaan darah atau sekarang itu yang sudah canggih yaitu ada tes kit ya. Nah, tes kit itu cepat sekali ya hasil yang didapatkan. Nah, kalau memang itu mengarah positif ya, itu ke arah penyakit virus ya, memang itu langsung kita lakukan penanganan ya, karena penyakit virus ini cepat sekali ya, dan akan menyebabkan kondisi hewan itu akan menjadi drop ya, akan sistem imunnya akan turun. Nah, pertama-tama ya yang penting kita tahu sudah kausatifnya yaitu penyakit virus. Kemudian, nah sekarang menyambung pertanyaan tadi, apakah penyakit virus bisa disembuhkan? Nah, kita penyakit virus itu memang ya kalau dilakukan obatnya memang untuk saat ini belum ada ya, cuma yang kita berikan biasanya penyakit virus akan nantinya berkolaborasi dengan penyakit lainnya yang disebabkan oleh agen penyebab lain, misalnya infeksi dari bakteri ya, kemudian parasit dan sebagainya ya. Kebanyakan ya penyakit virus akan adanya infeksi sekunder yang disebabkan oleh bakteri, sehingga nanti penanganannya ya kita mencegah supaya penyakit pada virus ini ya, pada hewan ini tidak terjadi infeksi sekunder. Biasanya ini seorang dokter hewan akan memberikan ya terapi ya secara untuk pengobatan, pemberian antibiotik. Kan nanti setelah sembuh ya, nah boleh nanti itu dilakukan vaksinasi ya. Jadi syarat vaksin ya yaitu hewan sehat, tidak boleh kondisinya sakit, seperti itu ya. Saya cukupkan perkuliahan pada kali ini ya, semoga banyak manfaat ya, ilmu yang didapat ya ketika mengikuti perkuliahan pada hari ini. Insya Allah kita ketemu di lain waktu minggu depan ya untuk perkuliahan pembahasan selanjutnya. Baik, saya tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya.
Demikian pernyataan diri serta video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam proses perekaman video ini. Semoga melalui video ini dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.